Seorang astronot melihat sesuatu nih yang membuatnya agak terkejut. Genos ditelepon oleh pihak asosiasi pahlawan, diminta untuk datang namun belum tahu alasannya apa. Saitama malah ngomong bisa jadi kalau kau akan dipecat. Genos bertemu dengan pahlawan kelas S peringkat 3 yang bernama Bang atau disebut Silver Fang. Di gedung pahlawan kota Z ini sekarang sudah kosong. Semua sudah pergi ke markas pusat. Selain Genos dan Silver Fang, pahlawan kelas S lainnya yang dipanggil tidak datang. Hal itu mungkin disebabkan karena lokasi terlalu jauh atau sibuk dengan urusan lain. Ada juga yang tak mau datang karena merepotkan. Itu karena mereka biasa dipanggil kalau ada masalah mustahil yang harus dibereskan. Tapi untuk kali ini tidak akan bisa. Dengan tingkat bencana yang mencapai level naga, meteor besar akan jatuh di kota Z dalam 35 menit lagi. Meteor tersebut arah jatuhnya tiba-tiba berubah. Kalau jatuh, kota Z akan musnah. Silver Fang berpendapat mungkin kali ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyarankan Genos untuk mengungsi saja bersama kerabatnya. Pengumuman evakuasi dan jangkauan kerusakan diumumkan 30 menit sebelum jatuh. Bang sendiri tidak ngungsi, karena dia punya sasana yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadinya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ia memperlihatkan jurusnya pada Genos, dan bertanya apakah kau tahu jurus ini, tapi rupanya Genos sudah pergi. Kurang 21 menit lagi meteor akan jatuh. Banyak warga sudah pasrah karena berpikir mau lari kemanapun juga percuma, meteornya sangat besar. Jika meteor benar-benar jatuh, bukan hanya kota Z saja yang musnah melainkan kota sebelah pun pasti hancur. Tak menyangka Genos harus menguji prototipe yang dibuat secepat ini. Tidak tahu tembakan pembakar dengan kekuatan penuh Genos bisa mengatasinya. Gurunya juga tinggal di kota ini jadi dia tidak bisa lari sendirian begitu saja. Tak lama muncul Bofoi, berwujud robot lumayan besar. Dia juga berada di kelas S, peringkat 7. Bofoi menolak saat diajak kerjasama oleh Genos. Karena dia kesini hanya untuk menguji senjata baru miliknya. Meteor adalah target yang sempurna. Diketahui Bofoi adalah nama aslinya. Julukannya adalah Metal Knight. Dia mengendalikan robot ini dari jarak jauh. Tentu dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya secara cuma-cuma untuk datang menghadang meteor. Meteor makin mendekat, Metal Knight segera beraksi meluncurkan tembakan. Meski daya hancurnya kuat, namun itu belum mampu menghancurkan meteor. Tersisa 33 detik sebelum benturan ke bumi. Untuk bisa menembak dengan kekuatan penuh, Genos perlu menyimpan energi selama 5 detik. Tapi target sudah terlalu dekat. Meski berhasil menyerang, apa yang terjadi selanjutnya dia tidak tahu. Meskipun meteornya hancur pasti masih akan menyebabkan bencana. Genos yang berpikir dikejutkan oleh suara Silver Fang. Ia diminta untuk tenang, katanya di hati Genos terlihat keraguan. Genos masih terlalu muda untuk memikirkan kegagalan. Kalau ada tembok menghalangi, kata Silver Fang, mah langsung hajar saja terus. Hasilnya tidak akan berubah. Itulah jalan terbaik. Mendengar petuah tersebut Genos langsung percaya diri. Keraguannya seakan langsung hilang, kekuatan penuh Genos tak mampu menghancurkan meteor tersebut. Tersisa waktu 9 detik lagi, Genos meminta Silver Fang untuk segera pergi dari sini. Namun siapa sangka Saitama datang membawa harapan bagi Genos. Segera Saitama melompat memukul meteor tersebut hingga hancur berkeping-keping. Hal ini sulit dipercaya. Meski meteor dapat dihancurkan, dampak dari ledakan meteor itu meluas ke seluruh kota. Tiga hari telah berlalu, meski kota Z terhindar dari kehancuran total. Namun meteor yang dihancurkan masih menyisakan serpihan yang menyebar ke seluruh kota. Menurut pendapat Genos, jika saja saat itu asosiasi meminta bantuan guru, juga dengan bantuan Metal Knight pasti dampak kehancuran bisa diminimalkan. Saitama tak sependapat dengan Genos, karena Metal Knight cuma peduli dengan dirinya sendiri. Masalah tersebut tak perlu dipikirkan lagi, walau kota hancur tapi tidak ada korban jiwa itu sudah bagus.
Saitama sang penyelamat, saat ini malah dianggap sebagai orang jahat yang membuat kehancuran kota Z. Setelah kejadian itu, peringkat Genos naik dari 17 ke 16. Metal Knight naik dari kelas S peringkat 7 ke 6. Sedangkan Saitama naik jauh dari kelas C peringkat 342 ke 5. Bukannya seneng, Saitama malah merasa itu aneh. Dijelaskan beberapa tingkatan bencana. Tingkat harimau, tingkat bencana yang bisa sampai merenggut banyak nyawa. Iblis, tingkat bencana yang bisa membuat seluruh fungsi kota terhenti atau bisa dibilang kehancuran. Naga, tingkat bencana yang sampai meliputi banyak kota. Dewa, tingkat bencana bagi seluruh umat manusia. Intinya pahlawan memutuskan dirinya harus pergi atau tidak berpatokan pada kategori ini, lalu Saitama hendak keluar sebentar katanya. Saat berkeliling lagi-lagi dia bertemu dengan Tank Top Tiger. Dia datang bersama kakaknya pahlawan Tank Top Black Hole. Mereka menganggap Saitama tuh curang karena langsung ke peringkat 5. Menduga Saitama hanya memanfaatkan pahlawan kelas S. Tank Top Black Hole memprovokasi warga dengan suara keras, membuat seolah-olah kehancuran kota ini disebabkan oleh Saitama. Provokasi tersebut berhasil, semua yang terprovokasi menyalahkan Saitama dan memintanya untuk berhenti jadi pahlawan. Padahal kenyataannya adalah Saitama penyelamat banyak nyawa di kota ini. Silver mengakui bahwa Saitama itu kuat, bahkan lebih kuat dari banyak orang yang dia temui. Karena itulah Silver Fang memilih diam. Dia tidak ingin melihat Saitama membusuk di masyarakat seperti ini, berhenti pun merupakan salah satu jalan lain. Setelah mendapatkan perhatian dari banyak orang, Tank Top bersaudara berniat melawan Saitama. Hari apes memang tidak ada yang tahu dan hari ini adalah hari apes bagi Tank Top bersaudara. Ya, 嘘じゃねえ。Meski demikian, Saitama mengakui bahwa memang dialah yang menghancurkan meteor itu. Kalau ada yang mau protes dia mempersilahkannya. Saitama ngomong dia tuh jadi pahlawan bukan karena ingin diakui. Ia jadi pahlawan ya cuma karena kepingin doang. Kalau tidak senang mah bodoh amat, itu terserah. Genos yang sudah sampai di sini mengajak gurunya pulang. Saitama kesal, dia bakalan ngingat tuh orang satu-satu, wajahnya tidak akan pernah dia lupakan. Genos begitu kagum dengan gurunya ini, meski masyarakat tidak mengakuinya. Genos tetap akan mengikuti gurunya. Terdapat monster yang datang dari lautan. Dia membawa pesan agar mulai hari ini para manusia menyerahkan diri pada penghuni lautan. Tapi monster tersebut tidak beruntung karena bertemu dengan Saitama. Banyak monster laut yang muncul ke daratan dengan niat ingin berkuasa. Datang pahlawan kelas A di peringkat 11 yakni Stinger. Peringkat kelas C Saitama naik jadi peringkat 2. Tinggal sedikit lagi bisa naik ke kelas B. Jika sudah jadi pahlawan kelas B, Saitama tidak perlu melakukan tugas mingguan lagi. Berita munculnya monster lautan di kota J sudah disiarkan di televisi. Stinger yang menghadapinya sudah kelelahan dan terluka parah. Asosiasi pahlawan sedang menunggu bantuan secepatnya. Di tempat Stinger berada, meski nampak terluka parah, dia mampu mengalahkan monster yang tersisa. Karena terlalu senang dia tidak sadar masih ada monster di tempat ini. Saitama dan Genos sedang dalam perjalanan menuju kota J. Genos pergi lebih dulu untuk mencari lokasi tepatnya. Akan menghubungi Saitama begitu sudah ketemu. Harusnya pahlawan kelas C tidak perlu ikut campur. Tapi pahlawan tanpa SIM tetap nekat menuju lokasi. Tingkat bencana dari level harimau naik ke level iblis. Semua penduduk kota J dimohon untuk segera evakuasi. Sang monster tentu tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Monster tersebut menyadari adanya pahlawan yang mengintainya. Lalu secepat kilat monster itu berada di belakangnya. Meski ditendang dengan tendangan geledek juga tidak mempan padani monster. Kemudian sang pahlawan dipukul hingga tubuhnya mati rasa. Dia kembali bangkit dan menyerang, tapi tetap sama seperti sebelumnya. Dia yang jatuh ditangkap oleh seorang pahlawan yakni Prisioner. Diketahui dia sedang dipenjara tapi kabur. Hal itu juga membuat Sonic bisa kabur dari penjara. Prisioner sebelumnya di peringkat 16 kelas S tapi sekarang jadi peringkat 17 digeser oleh Genos.
Segera monster tersebut memukul prisioner. あらま。 Pukulan monster lebih kuat dari dugaan prisioner. Lalu prisioner kembali melakukan pukulan beruntun dengan kekuatan yang lebih kuat, tapi itu tetap tidak menimbulkan luka bagi si monster. Sekarang giliran sang monster yang diketahui adalah Raja Lautan yang melakukan pukulan beruntun hingga membuat prisioner terlempar. Meski bukan pahlawan, Sonic berniat menghabisi Raja Lautan. Pergerakan Sonic sangat cepat, serangan Raja Lautan tak ada satupun yang mengenainya. Tapi tiba-tiba saja kecepatan dan kekuatan Raja Lautan bertambah. Hal itu disebabkan karena turunnya hujan. Di jalan kesatria tanpa SIM bertemu dengan Saitama. Sonic yang merasa bukan lawan sang monster memilih melarikan diri meski sempat tertangkap dia berhasil lolos. Dalam pelariannya Sonic bertemu dengan Genos. Genos mendeteksi banyak kehidupan di dekat sini, itu adalah tempat perlindungan evakuasi. Raja Lautan juga dapat merasakan keberadaan ribuan manusia di tempat perlindungan evakuasi. Ia pun segera melompat masuk ke dalam tempat tersebut. Ada satu orang yang menyerah. Apapun keinginan Raja Lautan pasti akan dipenuhi. Tapi dia memohon untuk tidak menyerang, orang ini adalah pahlawan kelas C. Ia mengulur waktu, berharap pahlawan kelas S segera datang. Tindakannya memancing para pahlawan lain tergerak untuk ikut membantunya. Sementara Saitama kini sedang dibonceng kesatria tanpa SIM. Tapi dia turun saat melihat pria tanpa pakaian lari. Pahlawan yang ada di tempat perlindungan semua sudah dikalahkan. Tak lama Genos sampai di tempat evakuasi.